Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Askia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika kelas A 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang adab bertamu dan adab menerima tamu. Dalam bermasyarakat, agama Islam mengajarkan untuk menjaga tali silaturahmi dengan saudara, terutama sesama muslim, seperti yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Untuk menjaga tali silaturahmi dapat dilakukan dengan cara mengunjungi sanak keluarga atau kerabat ke rumahnya. Saat bertamu terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan, dan saat menerima tamu juga ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Adab bertamu yang pertama adalah mengucapkan salam. Saat kita sampai di rumah yang kita kunjungi, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran surah An-Nur ayat 27. Adab bertamu yang kedua adalah meminta izin masuk setelah salam. Jadi saat kita bertamu, maka kita harus meminta izin masuk dulu ke dalam rumah. Setelah kita diizinkan masuk, baru kita masuk ke dalam rumah. Karena bisa jadi saat itu tuan rumah sedang sibuk atau sedang tidak ingin diganggu atau sedang istirahat. Adab bertamu yang ketiga adalah jika tidak diizinkan, maka sebaiknya pulang. Apabila sebanyak 3 kali maka tidak ada jawaban dari dalam rumah, maka sebaiknya kita pulang. Dan kita tidak perlu merasa tersinggung apabila kita tidak diizinkan untuk bertamu, karena itu sudah menjadi haknya si tuan rumah untuk menerima atau menolak tamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 28 yang artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin, dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah An-Nur ayat 28. Adab bertamu yang keempat adalah tamu laki-laki tidak diizinkan masuk apabila di dalam rumah hanya ada seorang wanita. Jadi jika di dalam rumah hanya terdapat seorang wanita dan tidak ada mahramnya, dan tamu tersebut adalah seorang laki-laki, maka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah. Bagaimana yang dijelaskan di dalam hadis berikut. Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepi bersama perempuan kecuali ia perempuan tersebut bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab menerima tamu yang pertama adalah berpakaian pantas. Berpakaian pantas di sini maksudnya bukan berarti harus menggunakan pakaian baru, pakaian mewah, dan lain sebagainya, melainkan menggunakan pakaian yang sopan. Karena berpakaian yang sopan berarti kita menghargai tamu dan menghargai diri sendiri. Adab menerima tamu yang kedua adalah saat menerima kedatangan tamu harus bersikap baik. Maksud baik di sini adalah sambutlah tamu dengan muka yang ceria dan penuh senyuman. Bukan menerima tamu dengan sikap acuh, tidak mau memandang wajah tamu, dan sikap-sikap sombong lainnya. Adab menerima tamu yang ketiga adalah tidak merepotkan diri. Bagi tuan rumah, hendaknya menyediakan jamuan yang pantas. Tetapi apabila di dalam rumah hanya memiliki air putih, maka sediakanlah air putih saja. Tetapi apabila di dalam rumah pun tidak tersedia air putih, maka jamulah dengan senyuman yang hangat. Itu tadi beberapa adab menerima tamu dan adab bertamu. Semoga dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.